Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini saya ingin menunjukkan yang di link dulu saja ya Pak ya, yang workshop 1 di link Google Drive. Ya, di link Google Drive-nya Pak Dadang ya itu benar. Itu yang dulu LK1 Pak. LK1-nya yang saya cetak pun juga sama dari link tersebut mengenai identifikasi produk masih sama seperti yang kita upload dulu, yaitu kita mengutamakan Webpack. Nah, itu untuk Webpack-nya, deskripsi produk pun juga sudah dijabarkan bahwa kami menggunakan bahan dasarnya drill. Kemudian untuk desain disesuaikan sama pesanan customer, warna juga sesuai pesanan customer. Dari bahan pun juga customer bisa memilih ingin menggunakan bahan apa. Kemudian sebenarnya tidak hanya Webpack karena disesuaikan sama keinginan customer ingin pesan pakaian apa, tapi sejauh ini kami banyak memproduksinya itu Webpack. Sedangkan yang dikerjakan saat ini untuk Webpacknya sudah selesai, tinggal celananya Pak. Nanti ketika mungkin observasi ke kampus 2 yang sedang dikerjakan siswa itu sudah mengerjakan celananya. Lanjut Pak, untuk yang sheet 2-nya itu sinkronisasi sertifikasi, yaitu untuk formnya yang 2 mengenai skema. Sepertinya kemarin juga sudah dibahas ya Pak ya, cuma hanya ingin menunjukkan saja. Untuk skemanya kami okupasi junior yang meliputi ada 11 unit kompetensi. Kemudian yang selanjutnya Pak Gandang, sheet yang selanjutnya sinkronisasi sertifikasi. Nah ini sama, hanya copy paste seperti kemarin Pak. Ada 11 unit kompetensi dan tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Kemudian lanjut untuk perancangan produk. Nah, untuk produknya kami di sini menyatakan ada fotonya, foto Webpack-nya seperti yang didesain kemarin Pak untuk Webpack. Bisa di scroll ke bawah Pak Gandang? Ya, ini untuk langkah-langkahnya mulai dari menjelaskan atau melaksanakan prosedur K3, melaksanakan pelayanan prima kepada pelanggan, ada menggambar busana, mengukur tubuh, membuat pola, memotong bahan, kemudian melakukan pressing, menjahit atau sewing, melakukan penyelesaian akhir untuk finishing, kemudian membuat hiasan busana berupa bordir, dan yang terakhir itu mengawasi mutu pekerjaan. Lanjut lagi untuk analisis sumber daya. Nah, untuk pendidiknya kami jumlahnya 5 Pak, 5 guru desain dan produksi busana. Untuk instrukturnya expert itu biasanya ada yang datang ke sekolahan dari dunia kerja. Kalau kadang ownernya sendiri juga ikut datang untuk Mbak Dwi, atau ada perwakilan dari instruktur dari dudinya itu kadang 2 datang untuk mengajari. Ketika dulu itu pernah membuat jilbab atau mereka mengajari payet yang berhubungan sama anak-anak PKL ketika di sana dilatih dulu, di drill juga di sekolahan. Lanjut Pak, kayaknya sudah. Selanjutnya untuk yang workshop 2 di Google Drive-nya ya keluar. Nah itu dibuka yang workshop 2-nya. Oh iya, kanvas yang waktu ini tuh Pak, yang kita menggunakan rencana yang dulu saya presentasikan di kampus 2. Itu sudah untuk analisisnya. Lanjut ke workshop yang 2-nya Pak Gandang. Itu tadi workshop 1, bisa kembali, minta tolong diklikkan ini, klikkan aja. Kalau kembali lagi tadi Pak, workshop 2. Untuk
Masuk 2 SMK Yasemi, TB, TB, itu formnya enggak urut ya Pak ya? Iya, dari 1 dulu. Nah, ini untuk analisis cakupan kompetensi, untuk alur tujuan pembelajarannya, ATP-nya sudah kami rancang disesuaikan sama tujuan pembelajaran yang sudah kami susun Pak, dengan mereknya kami yaitu Yo Fashion. Kemudian perangkat ajarnya juga modulnya kami insya Allah sudah ada. Hanya saja untuk yang di sini itu yang saya buat, karena yang buat kan seluruh tim TB Pak. Jadi nanti ketika di kampus 2 teman-teman juga membawa modul sesuai yang diajarkan. Nah itu untuk alokasinya, jamnya, analisis cakupan kompetensi. Seperti apa perlu saya baca satu-satu Pak? Tidak bisa ya, langsung aja Pak. Yang workshop yang BS2 ya, BS202 ya. Ini untuk rumusan tujuan pembelajaran, melaksanakan K3, kemudian layanan prima. Sama Pak, kemarin mungkin kita sudah mengidentifikasi semuanya itu. Kalau kaitan dengan unit kompetensinya berarti kan ada berapa puluh ya? 11 ya? 11 unit ini berarti ada harusnya ada 11 11. tujuan pembelajaran. Coba. Ya. Lanjut Pak sampai bawah sampai ya? mutu pekerjaan atau quality control yang belakang. Nah itu ya, mengawasi mutu pekerjaan. Ya. Oke, lanjut ke yang form 03. Ini SOP sebenarnya. Ini untuk SOP-nya melaksanakan prosedur K3. Saya yang di sini masih bingung, kemarin yang saya masukkan hanya melaksanakan prosedur K3 Pak, yang unitnya K3. Atau harusnya semuanya Pak? Tidak ya, hanya SOP-nya saja yang prosedur K3. Atau tiap unit kompetensi, kalau memang tiap unit kompetensi mungkin akan kami perbaiki lagi untuk form yang 203. Prosedur K3-nya ya. Apakah di unit ini saja ya. atau masuk di setiap unit kompetensi tadi? Melengkapi form ini itu hanya khusus yang SOP yang K3 saja di sini Pak. Atau setiap unit kompetensi dibuatkan ada form, tinggal copy paste dengan tabel-tabelnya seperti itu. Setiap unit kompetensi. Setiap unit kompetensi. Berarti kami kurang lengkapnya di situ Pak. Ini baru yang pertama. Yang K3. Yang K3. Prosedur K3 SOP. Berarti nanti kami akan melengkapi yang form 0203-nya Pak. Itu boleh ke bawah Pak Gandang. Berarti baru unit K3 ya? K3-nya SOP K3. Oke, lanjut ke yang 0204 Pak Gandang. Ada enggak yang 0204? Oh ada. Yang ini, oh ini baru contoh Pak. Yang lengkapnya nanti ada di workshop 3 modulnya. Tapi sudah ada contoh modulnya di sini. Mulai dari tahapan pembelajaran apa tujuan, itu aja deh masih keliru. Nanti yang di filenya link workshop 3 akan lebih lengkap lagi Pak. Kemudian tujuan ada langkah pembelajaran ke bawah Pak Gandang. Yang ada pendahuluan inti, penutup, kemudian ada bisa ada lagi di bawah, ada asesmennya, asesmen, kemudian ini makanya Bu formatif itu tidak ada skor ya? Oh iya. Iya. Formatif itu bentuknya memang untuk apa namanya proses ya, ingatan, jadi tidak untuk menilai. Oh
ngoten nggih. Nanti bentuknya ya diubah aja skornya mungkin tidak tingkatannya memahami atau bisa mengimplementasikan atau perlu pengulangan atau apa bentuknya tidak berubah skor 20 30 gitu. Oke, siap. Itu dan yang di bawah itu materi. Kemudian yang paling sematifnya ada ya. Kalau sematifnya memang perlu pedoman persekolah. Kalau sematifnya ada di bawahnya. Belum malahan. Belum normatif. Gitu. Atau ini dianggap sumatif gitu berarti ya. Ngerti. Ya, penilaian sumatifnya. Yang formatifnya observasi. Nanti ada checklist bahwa anak bisa apa. Observasi langsung. Ya, Oke, lanjut ke yang ya boleh ke bawah dulu, itu di bawah yaitu materinya. Paling bawah di bawahnya itu ada lembar lagi materi. Paling yang terakhir hanya materi. Lanjut ke yang 0205. 0205 apakah ada? Ya. Ini untuk lembar kerjanya. Lembar kerjanya sepertinya belum lengkap Pak. Tadi sudah per 1 ini ya. Iya. Tapi sudah dikerjakan ini tadi sama tim TB yang di kampus 2 untuk mengerjakan yang 0205 untuk dilengkapi per unit kompetensi. Jadi mungkin aja ini juga sudah selesai tapi belum di-upload. Lanjut ke yang 0206. Mandiri pun asesmen mandiri ini per itu ya Pak ya unit kompetensi ya Pak ya? Iya, ini belum di copy paste satu-satu per unit kompetensi. Untuk WS 2 workshop 2-nya sepertinya memang tidak selengkap itu Pak, tapi yang workshop ketiga kemarin sepertinya sudah dipresentasikan oleh saya, sudah dilengkapi semuanya. Oke, lanjut Pak ke yang workshop 3. Dari buku kerja kemarin di workshop 2 itu ada file contoh, masih ada file dengan nama contoh itu apa ya Bu ya? Coba kembali lagi. Workshop 2. Iya itu. Workshop 2. Ya itu kan contoh form 03 SOP ya kayaknya ya. Iya, tapi di dalamnya sudah nggak ada tulisan contoh. Oke. Berarti nanti di rename aja ya, rename untuk nama angkanya aja ya. Di dalamnya sudah saya hapus tulisan contohnya, tapi ternyata atau ini memang contoh tapi ada di bawahnya ya. Tadi kan SOP kan ada juga 05. Oh iya, hanya beberapa yang belum itu dihapus. 05 ada, 06 ada, tapi contohnya masih ada di atas. Iya. Berarti nanti kalau memang itu sudah diperlukan, contohnya dihapus saja sehingga dokumen yang di sini memang hanya dokumen milik Yasmi nggak mau ambil. Contoh form WS. Mungkin itu memang mungkin contoh. Contoh sih ya Pak ya. Belum dihapus. Oke Pak. Nanti sambil dilihat dulu barangkali kalau memang itu SOP-nya sih ini ya malah dihapus malah dirinan aja kalau memang seperti ini, kalau itu contoh dihapus nanti. Iya, yang workshop 3. Workshop 3. Ini yang buku kerja. Untuk buku kerja kemarin sudah lengkap Pak, seperti yang saya dibuka ketika workshop ketiga sudah ada nama Your Fashion di bawah. Scroll aja enggak apa-apa Pak Hadan. Untuk nama industri Your Fashion. Kemudian ke bawah pengendang itu ada 11 unit kompetensi. Lanjut scroll saja enggak
scroll terus mulai dari K3. Hanya saja, oh iya masih ada yang belum dihapus. Ini harus dihapus kan ya Pak ya? Ya. Yang tulisan unjuk kerja itu. Atasnya apa? Yang rekaman itu nanti dihapus Iya, semua kosong. dihapuskan ya. Catatan diisi dengan penguatan koreksi gitu ya. Oke, berarti belum terhapus ya. Terhapus kemarin. Nah itu tapi sudah ditulis sampai ke elemen 11. Scroll ke bawah Pak sampai elemen 11, elemen unit kompetensi 11. Itu gambar pesana. Lanjut lagi Pak, ada mengukur tubuh berdasarkan pesana. Scroll saja sampai yang terakhir itu ada mengawasi mutu pekerjaan. Mutu pekerjaan. Oke. 11 unit kompetensi. Sampun. Kemudian yang form kedua, ya itu di close saja ya di workshop tadi. Form yang kedua ini sudah per unit, akan tetapi sama Pak, tinggal copy paste belum 11. Tapi itu sudah saya buat per unit, itu unit kompetensi 1 yaitu melaksanakan prosedur K3. Tinggal lagi-lagi copy paste untuk 11 unit. Oke, lanjut di ya. Yang ini form ketiga, checklist aktivitas praktik. Ini mulai dari unit pertama melaksanakan prosedur K3 sampai scroll aja ke bawah Pak Gandang. Unit kompetensi 2, 3, 4 sampai itu ya. Nah, sampai ke mengawasi mutu pekerja. Itu untuk checklist aktivitas praktik. Sama untuk judul apa namanya Pak yang di luarnya filenya masih ada tulisan contoh, nanti saya hapus tulisan contohnya ya. Lanjut ke yang 3, 4 ya. Nah yang ini untuk form checklist rekapitulasi buku kerja. Untuk yang pengalaman standar industri ini nanti harus ditulis semua kan ya Pak ya? Yang 3 kali pengulangan itu berarti belum lengkap untuk yang itu sesuai perumusan tujuan ya, yang tujuan pembelajaran kemarin ya Pak ya. Selanjutnya ke bawah aja Pak, itu juga sama, sudah kami lengkapi sampai 11 unit kompetensi beserta elemennya. Untuk pekerjaan sampun. Untuk yang formnya rekapitulasi buku kerja lanjut ke 05 merencanakan asesmen dan proses asesmennya yang ini asesmen sumatif. Oke, ini sudah untuk skemanya, siswanya, tujuan asesmen, konteks asesmennya juga sampun, bukti, aktivitas, kegiatan, konfirmasi dengan orang yang relevan, guru pengampu. Lanjut Pak. Oh iya, ini belum saya cetak Pak, minta tolong dicetakkan yang sini. Spesifikasi bisa nggak? Oh nggak bisa ya, berarti belum saya kasih yang bisa di checklist. Lanjut ke merencanakan asesmen ke bawah Pak. Merencanakan asesmen sudah 11 unit kompetensi yang kami lengkapi. Ada lagi kah ke bawah? Nah, ini untuk kemarin
namanya DPL. Oke. Sampun. Ya. Itu untuk yang form 305. Lanjut lagi Pak. Yang form 306. 306-nya mengenai format pengisian instrumen asesmen. Oh iya Pak, untuk TUK-nya itu kan belum saya coret ya Pak ya? Sewaktu tempat kerja nanti dan boleh diisi, tidak apa-apa. oh manual tidak apa-apa ya Pak? Lanjut ke bawah Pak. Kelompok pekerjaannya memang kami hanya satu, bukan yang dipecah-pecah menjadi beberapa kelompok pekerjaan, tapi meliputi semuanya itu Pak. Makanya nanti ada skill paspor. Lanjut ke bawah. Bukan cluster. Buatan cluster. Kalau cluster tuh per tahapan ya Pak. Nah kemudian ini yang ingin sekalian saya tanyakan Pak. Kan kami sudah melengkapi 11 unit kompetensi sampai ke KUK-nya. Tapi ada bagian standar industri atau tempat kerjanya itu diisi kita atau mungkin dari sini sudah itu berapa Pak? Maksudnya untuk standar industri atau tempat kerja yang kolom ini itu ada elemen KUK, kemudian standar industri atau tempat kerja. Kalau elemen kan memang dari skema Pak. Untuk KUK dari skema. Untuk yang standar industri atau tempat kerja itu maksudnya kita yang menentukan barang Dudi atau itu bisa dari di skema juga ada gitu ya. Di apa namanya? Tempat kerja misalnya harus ada peralatannya ya. Harus ada komputer sekian, kalau praktek komputer, kalau ini mungkin mesin scanner apa gitu. Langsung disertakan di sini nanti. Oke. Tinggal melengkapi itu nanti. Ya, nanti sehingga pada saat cek untuk apa namanya lokasi itu bisa tercapai atau tidak, itu bisa dilihat. Seperti yang dibawa. Berapa? Ada kalau misalnya di situ berarti K3 apa alat atau sarana K3 yang harus ada di sana. Misalnya alas kaki. Yang alas kaki misalnya. Ketika kerja harus pakai alas kaki. Berarti langsung ditulis mawon gitu. Itu di scroll ke bawah Pak Gandang kalau kami sudah menyusun dan melengkapinya keseluruhan unit kompetensi. Untuk yang ini tinggal menambahkan saja peralatannya. Ke bawah lagi full nggak apa-apa, di scroll saja sampai bawah. Ini untuk menunjukkan kalau sudah lengkap sampai mutu pekerjaan. Oke, sampun. Lanjut ke form yang selanjutnya. 26, kemudian ada form ke-7. Form ke-7. Pertanyaan observasi langsung. Ini skenario Pak, skenario yang kemarin. Bisa di scroll Pak Gandang. Semua unit saya pakai ini ya. Langsung nih. Oh tapi yang kemarin sudah disampaikan itu soalnya jadi satu itu. Soalnya jadi satu. Karena untuk TB memang ketika menunjukkan hasilnya itu produknya terlihat langsung ditunjukkan ke asesor. Bisa ke bawah Pak. Nah itu untuk contoh pakaiannya, skenarionya, kemudian ke bawah lagi ada peralatannya, bahan peralatan, bawah lagi ada langkah kerja dan tanda tangan. Bisa dibuka kemudian untuk yang workshop itu masih ada ya 08. Daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaannya masih belum lengkap Pak. Belum semua unit kompetensi, harusnya sudah ada 11 pertanyaan.
Kalau yang kode unit, judul unit sampel lengkap, tapi untuk pertanyaan di bawahnya itu sepertinya masih 6 pertanyaan, belum 11 per unit kompetensi. Masih sama seperti kemarin, Pak. Sudah, selanjutnya yang terakhir sepertinya lembar Password. oh iya, nanti di bawah ada password, skill passwordnya. Ini yang lembar jawaban kayaknya ya. Bentar. Ini lembar, oh iya, ini lembar jawaban, jadi nggak perlu, tutup aja Pak, kembali ke yang sebelumnya. Nah itu coba ke bawah, sepertinya ini yang modul ajar Pak. Saya letakkannya malah di formnya workshop 3, mulai dari K3 sampai mutu pekerjaan ada di sini. Ke bawah Pak. Profile ya. Profile. Atau harus jadi satu? Nggak apa-apa ya. Kemudian ada skill paspor Pak, yang di bawah ada juga. Ke bawah. Nah ini untuk skemanya kemarin juga sudah di, dan kita nggak mengalami perubahan Pak. Skema masih sama seperti awal. Gitu. Nah ini skill paspor Pak. Gitu. Skill paspornya. Untuk skill pasportnya kami menggunakan yang di PPT, materinya Bapak yang di PPT untuk skill paspor, unit kompetensi, elemen, uji mandiri siswa yang ada paraf gurunya untuk tanggal dan hasilnya. Nah ini 2 lembar sih Pak. Ya. Sudah, untuk yang di linknya Pak, tapi itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk yang di linknya Pak. Tapi saya ingin menunjukkan buku order. Buku ordernya belum saya upload tadi Pak, belum sempat saya upload. Tapi sudah saya siapkan. Oh mantap, masih nanti Pak, mau sempat. Itu tadi. Dan untuk MOU dan lain-lain ditunjukkannya juga nanti atau sekalian hari ini Pak untuk mengecek yang tadi ada MOU dengan judinya di warna. Harus ditambahkan di dalamnya yang berhubungan sama per tahun ya. Setiap tahun kita perbarui. 21 Juni 2024. Jadi sampai 21 Juni 2025. Dan awal dan itu yang sinkron kurikulum kita juga ada sendiri surat pernyataan keterlibatan sinkronisasi kurikulum dan penyusunan ATP dari kelas 1 semua fase E dan fase F-nya itu juga sudah dicek sama Judi. ATP kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kalau ada ingin menambahkan atau apa untuk dari Judi sudah kami cantumkan. Yang misalnya dari Judi terlihat dari mana Bu? Ada materi Judi. Kalau Judinya setuju dengan materi yang kami punya di modulnya, ya mungkin hanya cetak Pak. Tapi kalau ada tambahan, biasanya saya tulis di situ ada yang dari Judi. Misal Grace atau apa. Kayaknya ada. Yang misalnya tambahan dari Judi itu yang apa? Modul ajar yang di-upload tadi ada berapa? 11 berarti. Ya. Modul ajar yang di-uploadkan. Materi Judi kita modus dan simulasi. Karena kan mereka mungkin punya ciri khas sendiri. Ciri khas untuk buat pola ya. Kalau dia sudah setuju tentang kalau ada tambahan dari Judi ya menambahkan. Ini.
Itu tadi yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih juga atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lengkap ya Bapak Ibu ya. Nanti sekolah jejaring kira-kira apa kan? Ya.